Pertama, saya mengucapkan minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir batin. Saya manusia itu kesalahannya pasti ada. Kami Qatimul Ma'had, guru-guru pelajar pasti ada kesalahan. Kesempatan yang baik ini kita saling memaafkan. Maka doanya bukan doanya, itu ucapan minal aidin wal faizin, semoga kita kembali kepada kefitrahan, kesucian. Aidin kembali, minal aidin wal faizin, dan keberuntungan. Kita kembali kepada kefitrahan suci setelah memaafkan, dan kembali kepada faizin, keberkahan atau keberuntungan, kesuksesan. Amin ya rabbal. Maka kata Rasulullah, idza tasaffaqar rajulani saqata dzunubahuma. Kalau dua orang sudah mau berjabat tangan, dosanya akan gugur. Nah, ini kita laksanakan. Alhamdulillah. Kenapa? Kenapa ya? Enggak usah dipegang, saya enggak apa. Maka kita kesempatan yang baik ini kita saling memaafkan. Mudah-mudahan hidup kita yang akan datang lebih baik daripada yang ada ini. Amin ya rabbal alamin. Anak-anakku, yang kedua, iya, ya nggak apa-apa lah, memang tidak ada yang sempurna. Ada apa-apa, terima kasih. Yang kedua, kemarin pengajian yang datang luar biasa. Itu menunjukkan bahwa orang masih senang dengan taufik hidayat Allah. Saya enggak mendengar apa yang disampaikan karena saya di atas sana. Sebelum selesai saya ke belakang, jadi saya enggak mendengar. Rupanya peminatnya banyak sekali. Bisnisnya ada 3 katanya, dari Tangerang, dari Bandung, dari Jakarta, mungkin dari Indramayu juga. Kendaraan roda 2, roda 4 banyak. Kita syukuri, alhamdulillah. Mudah-mudahan banin, banat bisa menyampaikan apa yang misi dari Allah. Allah memang mengangkat derajat seseorang. Maka selalu katakan, kamu pengen diangkat derajatnya enggak? Pengen diangkat derajatnya enggak? Apa yang harus dilakukan? Apa yang harus dilakukan? Nah, tahajud enggak? Saya tanya, tahajud enggak? Bolong-bolong. Alhamdulillah. Nanti pada waktunya kalau semangat kalian, semangat untuk tahajud, insya Allah Allah pasti akan mengangkat. Janji Allah pasti benar. Orang kalau Allah berjanji, wa minal laili fatahajjat bihi nafilatan laka asa ayyab'asaka rabbuka maqaman mahmuda. Jujur aja, saya begini dulu juga kayak kamu, ya tahajud, tapi ya bolong-bolong juga, banyak bolong-bolongnya. Ada kawan saya yang bisa saya banggakan, nggak pernah bolong, Kiai Syukron Makmud. Sampai kemarin saya silaturahmi sana, sekalipun di rumah sakit ganti tulang, dia masih tahajud. Maka kalian jangan terprovokasi, udah nggak usah ibadah, nggak usah ini, orang itu sudah maju dan lain sebagainya. Tidak, kita harus mengikuti apa
apa kehendak Allah. Kalau maju saja belum tentu bahagia. Ingat, orang bahagia dengan kemajuan teknologi belum tentu bisa. Kalau orang beragama kepada Allah tak akan bahagia. Bahagia itu tidak karena harta, tidak karena pangkat, tidak karena ganteng, cantik, tidak. Ketenangan jiwa. Saya membaca beberapa makalah, orang itu hartanya banyak tapi nggak bahagia. Orang yang sederhana tapi dia bahagia karena hatinya. Kata Allah, ala bizikrillahi tatmainnul qulub. Kamu pengen pangkat atau pengen bahagia? Pengen pangkat atau pengen bahagia? Nah, kalau pengen bahagia cari, ingat selalu kepada Allah. Allah pasti akan membelanya. Tapi kalau kamu sekedar mencari pangkat, cari kekayaan, cari popularitas, belum tentu bahagia. Berapa banyak yang saya lihat, saya baca, orang kadang-kadang mencari ketenaran, benar, uangnya banyak tapi nggak bahagia. Allah uji dengan segala caranya, maka kita cari bahagia aja. Dan ada orang yang mengatakan bahwa kebahagiaan di dunia ini hanya semu, sebentar. Tidak ada kebahagiaan yang abadi, itu tidak ada di dunia. Tapi kebahagiaan yang abadi adalah nanti di akhirat. Wal akhiratu khairul laka minal ula. Jadi ini harus kami yakin dengan Al-Quran. Kalau Al-Quran kita ikuti, kita akan bahagia. Karena bahagia itu relatif. Bahagia itu relatif. Kita harus mencari kebahagiaan yang sesungguhnya. Kebahagiaan yang sesungguhnya itu gimana? Ya, ingat kepada Allah, ikuti perintah Allah, kita insya Allah pasti bahagia. Itu insya Allah kalau kita kembali kepada Allah, Allah akan memberikan sesuatu yang hebat. Allah itu dalam Al-Quran berapa kali yarzuqu may yasha wa yaqbidu liman yasha. Allah tuh buka keran rezeki siapa yang dikehendaki, menutup keran yang dikehendaki siapa yang dikehendaki. Jadi kita nggak tahu masa depan kita. Kita ini semuanya nggak tahu masa depan. Masa depan itu hanya di tangan Allah. Yang penting kita melakukan perintah Allah. Itulah yang namanya takwa. Takwa itu apa? Melaksanakan perintah Allah, menjauhi larangan Allah. Maka kemarin ada pengajian Ustazah Halimah Al-Idrus, kita ngambil pelajaran hebat. Saya juga nggak dengar hebatnya di mana, tapi pengaruhnya di mana-mana. Kamu pengen punya pengaruh, susah, itu pemberian dari Allah. Tapi bisa dijalani dengan sholat malam, tahajud. Memang sholat malam itu berat, tapi kalau kamu memang terus tahajud, Allah akan memberi kepada kamu semuanya. Amin. Amin. Ini nggak dengar seperti saya gimana? Kalau kamu terus menerus sholat 5 waktu dengan tahajud, Allah akan angkat derajatmu. Amin. Nah, maka jangan kamu tahajud jangan karena Pak Kiai, jangan karena Pak Guru, jangan karena Khadimul Ma'had. Dari dalam hatimu sendiri. Orang itu didorong oleh dari dalam sendiri, from the inner, dari kedalaman. Kalau kamu dari kedalaman mau, Allah pasti akan memberi. Tapi kalau digoda oleh setan, berat. Setan selalu menggoda manusia.
Setan selalu menggoda manusia, itu janji setan itu. Alam ahad ilaikum alla ta'budus. Setan itu mengikuti nafsu kita, maka jangan mengikuti nafsu saja. Nafsu itu harus dibendung, dipepel, dicegah, bukan dicegah ya, jangan dibunuh, tidak. Nafsu itu beberapa hal, ada nafsu lawamah, nafsu tercela, nafsu sabu'iyah, nafsu ingin menerkam orang aja, ada namanya nafsu al-bahimiyah, pengen makan saja, ada nafsu yang namanya malakiyah, malaikat, ingin jadi malaikat saja. Lah itu kita harus sejajarkan. Maka kalian mumpung masih muda digembleng, mumpung besi masih panas ditempa, besi masih panas itu ditempa, dipukul, mau jadi pisau, mau jadi arit, mau jadi cangkul, mau jadi apa, maka besi panas itu bisa ditempa. Kalau sudah dingin susah. Biasanya ambil batu di besi di belakang, kamu pukul, kalau enggak besi panas susah untuk dicetak. Maka kalian ini masih muda, jangan terganggu hawa nafsu orang-orang luar. Yang orang luar ini kebebasan, HP, pergaulan bebas, biarin aja. Belum tentu mereka nanti akan mencapai apa yang diinginkan. Kelihatannya sekarang dia enak, tapi nanti yang akan datang dia sengsara. Na'udzubillahi min dzalik. Nah, ikuti ajaran Allah, kamu pasti akan bahagia. Ikuti takwa, melaksanakan perintah Allah dan menjauhi larangan Allah, kamu pasti bahagia. Nggak usah khawatir rezeki, nggak usah khawatir jodoh, sudah diatur oleh Allah. Kita hidup ini didesain, diatur oleh Allah, tinggal ngikuti aja. Kita yang penting melaksanakan semampu kita, semampu kita. Nah, di antara kita kadang-kadang males itu memang sudah Allah berikan kepada kita, tapi kita bisa mengatasi atau tidak. Kalau kamu bisa mengatasi, kamu akan bahagia selamanya. Amin. Karena manusia itu sama aja, seneng lain jenis, itu Allah kasih, tapi tolong jangan terus-teruskan, itu akan membahayakan orang sendiri. Maka sekarang kamu tahu sekitar kita, tanggal 15 besok orang mau gerutuk ke Jogja, udah tahu aja. Nanti kalau nggak tahu sama sekali situasi, apa saya katakan ya bukan gawat, ya kayak sapi linguk enggak. Ini orang rame menuntut ijazah palsu Mulyono. Katanya ini fotonya pakai kacamata, dia nggak pakai kacamata, itu nggak saya selalu mengikuti. Nah terakhir dia beralasan ijazahnya hilang. Wah, kalau hilang semenjak dulu, tapi kalau kemarin jadi wali kota, jadi gubernur, jadi presiden 2 kali pakai ijazah. Nah ini tipu-tipu daya dia. Kita yakin wa makaru wa makaram Allah wallahu khairul makirin. Ja'al khatku wa zahaqal. Maka ada sebagian aktivis yang mengatakan itu mobil pemadam kebakaran disiapkan di sekitar UGM, nanti jangan-jangan dibakar kayak kemarin di Jakarta itu, di Kejaksaan. Masa Kejaksaan kayak gitu bisa kebakar? Itu mesti ada otaknya. Anak-anakku, tidak hanya itu aja, di Banten dan sekitarnya itu sudah diuruk. Apa kita, mereka maunya, Cina itu maunya kayak Singapura, jadi laut itu diuruk dari gunung-gunung kita.
Negara dalam negara. Apa kamu siap diperbudak oleh Cina? Banat, apa kamu siap diperbudak oleh Cina? Nah, kalau enggak, kita harus berilmu. Kalau kamu enggak berilmu, dimain-mainkan oleh orang. Orang itu ingin mengadu domba kita, maka jangan mau diadu domba. Cara ngadu domba mereka gimana? Itu cari ulama-ulama yang bisa disuap, biar mereka bingung. Kedua, cari penguasa-penguasa yang bisa disuap. Subhanallah, mereka ngadu domba mempengaruhi buzzer-buzzer atau orang-orang yang kira-kira memfokuskan kejahatan-kejahatan, menyerang Islam dan sebagainya. Kita selalu pada buzzer, lupa sebenarnya kepada penguasa yang khianat. Kuasa yang khianat itu macam-macam caranya, pengen mereka duitnya banyak. Nah, kalau Gajah Mada itu bingungkan istilahnya oleh mereka, jadi anteknya Mulyono di UI Bahlil mendapatkan doktor pada ciplaan. Subhanallah, sekedar tahu saja supaya kalian berilmu, berpengetahuan. Yang penting bagi saya ilmu dan akhlak. Maka kalau ilmu saja kayak sekarang ini, pada sarjana S2, S3, akhlaknya nggak ada, jadi memakan harta orang nggak apa-apa, bohong nggak apa-apa, demi untuk mencapai tujuan. Bahasa orang bercetus PKI komunis, the end justify the means. Tujuan itu menghalalkan segala jalan. Sampai membunuh orang mereka juga nggak apa-apa. Itulah orang yang tidak beragama atau ateis. Maka kalian tahu aja, saya cerita ini biar tahu. Nah, kemudian sekarang orang-orang yang buzzer, orang yang suka membohongi itu ada yang diangkat jadi orang di direktur atau jadi inspektur di BUMN. Subhanallah, Abu Janda, la ilaha illallah. Orang jadi terfokus, gitu kayak gitu, lupa kepada anaknya Jokowi, siapa namanya itu, wakil presiden Gibran. Padahal yang Gibran itu yang plonga-plongo. Itu kata saya membaca komentar-komentar, biar lupa itu maka Abu Janda diangkat jadi inspektur di salah satu BUMN. Subhanallah. Maka ini kalau kamu berilmu, mengerti, berpengetahuan, insya Allah enggak ngepro kepada orang yang jahat. Sangat naif sekali kalau ngepro pada orang yang jahat. Kalau nggak ada yang mendukung, nggak bisa. Nah, ini orang Indonesia ini sudah tersusupi dengan uang-uang yang disuapkan oleh mereka, padahal uang itu uang rakyat. Saya tidak membakar semangat, tidak, supaya tahu saja. Kalau begitu kita ikut demonstrasi, tidak, belajar. Jaga akhlak. Kamu bisa tulis, ilmu saja tanpa akhlak nggak ada gunanya. Ini sering saya tekankan, ilmu saja tanpa akhlak kurang berguna. Ilmu saja tanpa akhlak kurang berguna. Apa itu akhlak? Akhlak itu tidak tertulis, tapi perbuatan-perbuatan baik itu namanya akhlak. Kalau ada orang lemah, bantu. Ada orang sakit, bantu. Orang nggak tahu kemana yang dimauin, dibantu. Membantu orang lemah itu termasuk akhlak. Maka dalam jiwa pondok, ikhlas, mandiri, sederhana, saling menghormati, kemudian moderat dalam berpikir, jujur,
disiplin. Kita bukan meniru Barat 100%, tidak. Tapi di antaranya dunia Barat yang saya lihat Inggris, Belanda, Prancis, Jerman, itu disiplin tinggi, jujur. Maka itu yang saya, bukan kita mau kayak mereka, artinya maju dalam bidang materi saja, tidak. Belum tentu orang yang maju dalam bidang materi itu bahagia, tidak. Maka kebenaran, kejujuran, keadilan itu yang akan membahagiakan kita. Maka anak-anakku, kemudian saya cerita lagi Palestina. Sampai sekarang 2 tahun perang masih juga mereka menembaki di Gaza. Gaza itu Palestina. Anak-anak dibunuh semuanya, subhanallah. Maka kalau kita pengen tak fotonya, seandainya kita yang digitukan oleh orang Zionis, orang Amerika, kita akan sedih. Maka jangan nggak pernah berdoa. Paling tidak kita berdoa. Syukur kalau yang punya uang, syukur kalau yang punya uang berdoa, mendanainya, mendonasikannya. Ini orang rakyat kita sedih. Kita bacain Fatihah doa, mudah-mudahan rakyat Gaza diberkahi Allah Subhanahu wa taala, diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, bisa hidup yang bahagia bi barakatil Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal ladzina Yahudi itu ada dua. Yahudi ada yang pro Palestina, pro kejujuran, kebenaran. Ada yang pro untuk mendirikan negara. Sebenarnya mereka nggak punya negara. Negaranya di mana? Itu kan bisa punya negara tahun 1942. Sebelumnya mereka kececer di mana-mana. Karena kejahatannya berulang kali. Dulu di Jerman, di Belanda, di Inggris pernah diusir. Nah, mereka ada yang banyak nipu-nipu, akhirnya mendirikan negara di Palestina itu. Maka mereka dibantu oleh Amerika, Inggris, Prancis, Jerman. Donald Trump itu mengatakan akan saya bumi hanguskan, rakyat Gaza akan kita hilangkan. Bayangkan berapa juta manusia mau dihilangkan. Padahal dalam Al-Quran membunuh satu orang itu sama dengan membunuh manusia semuanya. Faman ahyaha bahkan ahyan nasa jami'a, Quran itu. Maka kita harus yakin Al-Quran. Paling tidak kita tidak bisa mendonasi, tidak bisa membantu. Waduh, kita kesana aja, jangan, urusannya lain. Kita doa saja. Maka doa kita, Allahumma ansur Islam wal muslimin fi kulli makan. Amin. Allahumma ansur Islam wal muslimin Palestiniyin. Amin. Allahumma ansur Islam wal muslimin Indonesiyin. Allahumma ansur Islam wal muslimin fi kulli makan. Wa ahlikil kafarata wal musyrikin was suyu'in wal zalimin wal khainin wal kadhibin wal munafikin innaka ala kulli syai'in qadir. Seterusnya. Maka istilahnya sebagian orang selalu berdoa kunut nazilah. Lagi anak-anakku, sekarang ada sebagian orang menjelek-jelekkan khabaib. Dan ini sudah ke rakyat kecil. Ya memang khabaib yang salah ada, yang benar banyak. Ada namanya Gus Pleret itu sama Gus Gus Fuad. Oh itu cucunya PKI. Wah dia jelek-jelekkan orang Yaman, maksudnya membenci orang Arab. Wah terus saja sampai sekarang ada sekelompok manusia, bukan wali kota, gubernur di Nusa Tenggara Barat, tangkap orang itu. Memang cucunya PKI.
menjelek-jelekan orang Arab. Yang jelek itu di mana saja ada. Indonesia yang baik banyak, yang jelek ada. Betul nggak? Betul nggak? Kadang-kadang di Saudi Arabia yang jelek ada, yang baik banyak. Betul nggak? Kita juga di antara kita orang Indonesia yang baik banyak, yang jelek ada atau nggak ada? Polisi yang baik ada atau nggak ada? Yang jelek ada atau nggak ada? Itulah dunia. Maka jangan dipukul rata, jangan digeneralisasi, kebiahuya, samakan, tidak. Cina yang baik juga banyak, yang jelek, yang jahat juga ada. Maka kita nggak benci kepada orang lain. Inna akramakum indallahi atqakum. Yang paling mulia adalah orang yang paling takwa. Maka anak-anakku terus belajar, jangan berhenti belajar. Apapun juga, perubahan itu bisa dicapai dengan ilmu dan akhlak. Kita ingin perubahan, kalau nggak ada ilmu bingung. Maka kalian terus saja belajar, jangan berhenti belajar. Orang mau gini-gini, tidak usah bicara politik, belajar, ngapal, nusus, ngapal mahfudzat, atau ngapal apa aja yang perlu dihafal, dipelajari, disukseskan, kamu akan bahagia. Jangan termakan oleh orang-orang yang malas. Kemudian di pondok ini didik jujur, disiplin, laksanakan terus. Periode kamu sekarang ini ada periode belajar. Jangan ikut-ikut mau berontak, tidak. Yang penting kita mau belajar sekedar. Jadi memang Indonesia ini mau dihancurkan. Indonesia ini mau dihancurkan. Kamu mau dihancurkan, boleh atau nggak boleh? Boleh atau nggak boleh? Nah, yang menghancurkan itu satu Zionis, kedua Amerika, ketiga Cina. Orang yang kafir-kafir itu mau menghancurkan kita. Padahal kita ini Masya Allah, yang namanya emas ada, nikel ada, minyak ada, bensin ada, hutan ada, semuanya untuk mereka. Itu namanya kelapa sawit itu zaman apa namanya Jokowi itu dikasih orang ribuan hektar, padahal hutan kayunya saja itu sudah manfaat di bawah mereka. Jadikan apa kelapa sawit dimakan oleh mereka. Baru sekarang ketahuan katanya dibebaskan. Subhanallah, nggak ada kejujuran di Indonesia. Kalau melihat itu nggak punya ilmu, nah kita mesti akan dibodohi oleh mereka. Maka anak-anakku tugasnya sekarang adalah belajar, baca. Kalau capek itu baca Quran, salat duha, salat malam, pasti kau akan diberi nasib yang baik oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin. Maka inilah anak-anakku, saya membakar semangat untuk selalu belajar. Jangan dihiraukan orang-orang ngajak yang macam-macam, jangan. Apalagi diajak yang keluar pondok, diajak yang melanggar pondok, jangan. Itulah godaan manusia. Itulah godaan manusia. Maka jangan ikut-ikutan. Bergaulah dengan yang baik-baik aja. Yang nggak baik, saya kira nggak ada. Semuanya baik. Tapi yang agak nakal itu juga mungkin ada. Yang ketangkap bawa rokok juga ada. Udahlah, nggak usah merokok, nggak usah bawa HP. Urunan beli HP lagi. Ya Allah, jangan. Kamu diracuni oleh kawan-kawan kamu sendiri. Mau makan racun itu pasti mati. Dengan cara tipu daya bermacam-macam. Saya nggak mau menyebutkan satu persatu. Saya sudah ada mendengar laporan kemarin, ada yang urunan beli HP. Saya kalau ada orang yang nggak beres, nggak senang.
karena orang yang nggak beres itu akan merambat kepada yang lain. Su'ul khuluqi. Nah, banin banat. Ya, terima kasih kepada yang disiplin dan belum terima kasih kepada orang yang belum disiplin. Ayo disiplin ditingkatkan. Sholat 5 waktunya, belajarnya, kebersihannya, tidak usah disuruh. Orang yang disuruh itu kayak kentongan, kayak beduk. Tahu beduk enggak? Tahu beduk enggak? Tahu kentongan enggak? Nah, dia enggak bunyi kecuali dipukul, dikentong. Jangan. Kita harus punya inisiatif. Orang pengen sukses, inisiatif, kreatif, aktif. Nah, kamu tulis itu. Orang harus melalui inisiatif, kreatif, aktif. Yang kreatif itu great itu adalah menciptakan. Kreatif, oh ini begini, baiknya begini, baiknya begini. Ada pohon kering, didiamkan saja. Jangan. Kita harus pohon kering itu disiram. Air ada, alhamdulillah. Sekali lagi anak-anakku, saya minta maaf. Kamu kalau ada kesalahan saya maafkan. Saya nggak ada dendam karena kamu anak saya. Masa orang tua dengan anak dendam? Tidak. Saya minta maaf sebanyak-banyaknya. Maka ini nanti saya kira sambil maaf-maafan, yang laki-laki jabatan tangan dengan Pak Guru, yang wanita jabatan ustazah. Ya. Inilah mungkin yang saya sampaikan. Ya, mudah-mudahan semuanya diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Mari kita berdoa kepada Allah. Mudah-mudahan Allah selalu memberkahi kita, ya Allah. Berkailah. Ya. Mudah-mudahan Allah memberkahi kepada kita semuanya, ya Allah. Ya Allah, limpahkanlah keberkahan-Mu, rahmat-Mu, karuniamu, rizki-Mu kepada kami, ya Allah. Ini selalu doakan, ya Allah, limpahkanlah keberkahan-Mu, rahmat-Mu, karuniamu, rizki-Mu kepada kami, ya Allah. Bahasa Arabnya gimana? Allah maksud alaina min barakatika wa rahmatika wa fadlika wa rizka ya arhamar rahimin. Kalau kamu ke Mekah, mau ke Mekah enggak? Mau haji atau umrah, mau enggak? Punya duit enggak? Punya duit enggak? Alhamdulillah. Jangan enggak. Kalau enggak nanti malaikat amin, enggak punya terus. Punya. Masa 50.000 enggak punya? Punya enggak? Alhamdulillah. Ini selalu berdoa, termasuk yang saya doain. Kalau rame-rame ke arsy, Allah maksud alaina min barakatika wa rahmatika wa fadlika wa rizkika ya arhamar. Allahumma qanni'na bima razaqtana wa barik lana bima a'taitana wa akhluf ala kulli ghaibatin lana minka bi khair. Doa terus, Rabbana anzilna munzalan mubaraka wa anta khairul munzil. Ya Allah, tempatkanlah tempat yang berkah. Hidup ini kalau sudah berkah, nikmat. Orang mengatakan kepada kita, wah Darussalam hebat. Saya katakan, saya diam aja, hebatnya apa? Ini baru 7 tahun sudah kayak gini. Kamu lihat 8 tahun yang lalu sawah kayak gitu, itu sawah kayak sini. Sekarang jadi bangunan, pohon-pohonan, ada santrinya. Alhamdulillah. Kita doain mudah-mudahan Allah memberikan kita santri yang banyak, yang berkah. Amin. Duit yang miliaran yang berkah. Amin. Untuk melanjutkan pengembangan pondok ini, tidak ada lain, tidak, untuk melanjutkan pengembangan. Kalau doa bareng-bareng sama-sama, Allah pasti akan menjabahi. Amin. Anak-anakku, jangan putus asa berdoa. Setiap pagi berdoa, subuh berdoa, karena doa itu sangat penting. Kita pagi hari dimulai dengan doa, baru kita usaha semampunya. Apa yang belajar, yang jadi guru, ya. Yang ketiga tawakal, karena orang ini dengan doa, usaha, tawakal, itulah diperintahkan oleh Allah untuk itu.
manusia itu ada yang disenangi, ada yang tidak disenangi. Yang tidak disenangi kamu tulis 3 macam. Yang tidak disenangi manusia 3 macam, dan ini mesti terjadi. 1, sakit. Kalau kamu sakit senang atau enggak? Enggak. 1, sakit. Yang tidak disenangi oleh orang 3 macam. 1, sakit. Kedua, kefakiran, nggak senang orang fakir. Ketiga, kematian. Nah ini manusia tidak senang dengan 3 macam. 1 apa? Sakit. Kedua, fakir. Ketiga, mati. Tapi ada sahabat yang senang. Kalau dia sakit senang, ngampuni dosa saya. Fakir senang dia. Yang ketiga, mati, saya ingin ketemu dengan Allah. Subhanallah. Kalau kita manusia biasa masih belum senang 3 macam itu. Saya kira itulah yang ilmu jangan berhenti membaca. Maka saya katakan membaca terus, membaca terus, membaca terus. Jenjang ilmu kamu masih kurang, nanti setelah tamat perguruan tinggi S1, S2, S3, maka inilah mari kita jabatan tangan yang banat dengan punyai dengan guru-guru putri, yang bani dengan kita dengan guru-guru putra. Saya kira apa namanya udah pakai urut aja dari depan gitu aja. Nanti kalau berpas tambah repot lagi nanti. Ya, saya kira ini aja. Kita berdoa lagi, mudah-mudahan Allah memberkahi kita semuanya. Ya Allah, berkailah kami ya Allah. Ya Allah, berkailah kami ya Allah. Limpahkanlah keberkahan-Mu, rahmat-Mu, karunia-Mu, rezeki-Mu pada kami ya Allah. Ya Allah, qanni'na bima razaqtana, barik lana fima a'taitana, wa akhluf ala kulli ghaibatin lana minka bi khair. Ya Allah, tambahlah santri baru yang banyak yang berkah ya Allah. Tambahlah santri baru yang banyak yang berkah ya Allah. Tambahlah santri baru yang banyak berkah ya Allah. Ya uang yang miliaran yang berkah ya Allah untuk melanjutkan pembangunan ya Allah. Ya uang yang miliaran untuk membangun ya Allah. Ya uang yang miliaran yang berkah untuk melanjutkan pembangunan ya Allah. Ya uang yang miliaran yang berkah untuk melanjutkan pembangunan ya Allah. Kami mohon Engkau yang mengijabahnya ya Allah. Ampunilah dosa dan kesalahan kami ya Allah. Dosa dan kesalahan orang tua kami ya Allah. Bapak ibu kami, keluarga kami, kakek nenek kita, leluhur kami, seampunilah ya Allah. Berkailah pondok ini ya Allah. Singkirkanlah segala bencana, musibah, fitnah, balak, penyakit, gangguan dari kami, dari keluarga kami, dari pondok ini ya Allah. Bi barakatil Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ayo mulai depan ini, saya jalan.